Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah di mana pagi hari yang cerah, yang indah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kenikmatan Islam iman sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Fitri setiap tahunnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa lisan mengucapkan salawat pada Nabi dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan, insyaallah kita nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kegembiraan bercampur aduk. Rasa gembira, rasa sedih bercampur aduk hari ini. Kenapa kita gembira? Karena sebulan kita melawan hawa nafsu. Kenapa kita bergembira? Karena hari ini kita kembali seperti fitrahnya, seperti bayi yang sedang dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, noda, tanpa dosa. Kenapa kita bersedih? Karena ada orang-orang yang ingin sholat bersama kita, tapi ada yang lebih cepat dari itu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah ajal sampai, tidak dapat dipercepat dan tidak pernah dapat untuk ditunda walaupun sesaat. Ada orang-orang yang ingin sholat bersama kita, tapi Allah lebih sayang kepada mereka, tapi Allah lebih mencintai mereka. Mereka terlalu cepat Allah panggil. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang di pelupuk mata. Ada orang-orang yang masih terbayang wajahnya dalam kehidupan kita, tapi mereka tak lagi bersama kita. Di mana mereka? Mereka telah pindah di alam barzah. Mereka telah pindah di alam yang lebih abadi, di akhirat sana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akankah kita berjumpa dengan mereka? Ya, insyaallah ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang cukup,
maka nantinya kita akan dipertemukan kembali oleh keluarga-keluarga kita yang telah melampaui kita. Maka itulah doa kita setiap harinya. Kita akan berdoa, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini bercampur aduk rasa bahagia, rasa sedih, rasa gembira. Tak ada yang mampu mengusir kesedihan hati itu kecuali kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah tenggelam matahari semalam sore, sudah tampaklah bulan Syawal, sudah tampaklah hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan rahmat. Berpisah kita dengan bulan yang begitu indah, bulan yang hari-harinya kita beribadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpisah kita dengan bulan yang di dalamnya ada satu malam yang ketika kita beribadah di malam itu seakan-akan kita beribadah seperti 1000 bulan. Tapi bulan itu telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah bulan Ramadan itu akan hadir tahun depan? Ya, insyaallah Ramadan akan hadir tahun depan. Tapi pertanyaan terbesar bagi diri kita hari ini, apakah kita yang hari ini salat Idul Fitri berjamaah, apakah kita nantinya akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Tak ada satupun jaminan, tak ada satupun yang menjamin kita bakal ketemu oleh Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Ramadan terakhir kita kemarin, salat Idul Fitri hari ini yang kita kerjakan bisa saja menjadi Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Maka apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beribadah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak nilai-nilai Ramadan, sebanyak hikmah 700.000 kali lipat, bahkan lebih. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib setidaknya ingin memberikan 5 nilai yang harus kita bawa setelah Ramadan itu berakhir. Yang pertama, Ramadan menanamkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan di siang harinya kita menahan lapar, kita menahan haus, menahan syahwat? Semua itu kita lakukan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan syariat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berikan kita, Allah syariatkan puasa ini kepada kita, tak lain dan tak bukan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita tahu bahwasanya kehidupan ini bahwasanya hanya menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah makan dan minum itu halal? Akan tetapi ketika di siang Ramadan itu menjadi haram. Kenapa? Karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang anak dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti tidak akan durhaka terhadap orang tuanya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan melawan kepada orang tuanya. Dia akan tahu balas budi baik kepada orang tuanya. Ketika seorang ayah mampu dia berkeringat, bercucuran keringatnya untuk menyekolahkan anaknya sampai besar. Seorang ibu 9 bulan 10 hari 9 bulan 10 hari mengandungnya. Seorang ibu memperjuangkan kehidupan buat keluarganya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya kita sebagai anak kecuali kita birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Kalau seorang takut kepada Allah, dia tidak akan melawan orang tuanya, karena dia tahu kedudukan orang tuanya. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau orang tua takut kepada Allah,
dia pasti tidak akan menyia-nyiakan seorang anaknya. Dia pasti menyekolahkan anaknya kepada tingkat pendidikan agama, karena dia tahu dia bakal kembali kepada Allah. Dia bakal wafat, dia bakal meninggalkan dunia ini, dan apa yang dia tinggalkan yaitu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha yang mendoakannya setelah kematiannya. Maka seorang orang tua yang takut kepada Allah, maka dia akan menyekolahkan anaknya kepada tingkat pendidikan agama yang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau seorang pedagang itu takut kepada Allah, dia tidak akan curang terhadap timbangannya. Dia tahu ancaman Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka bukan daripada golongan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini, krisis kita hari ini, takut kepada Allah sudah sangat jarang kita temui. Seorang pemimpin sudah tak takut dengan Allah. Dia menzalimi rakyatnya, dia menzalimi orang-orang yang membutuhkan bantuan, anak yatim, kaum duafa, orang-orang miskin, tak diperdulikan lagi, ditelantarkannya. Kalau seorang ulama takut kepada Allah, dia tidak akan menukar fatwanya demi kesenangan dunia. Kalau seorang perempuan yang sudah balik itu takut kepada Allah, dia tidak akan menampakkan auratnya, dia tidak akan menampakkan sehelai rambutnya kepada wanita dan kepada lelaki yang bukan mahramnya. Kalau seorang pemuda takut kepada Allah, dia tidak akan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, karena dia tahu bahwasannya ancaman Nabi Muhammad SAW, lebih baik ditusukkan kepalanya dari paku yang terbuat dari api neraka daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini salat Idul Fitri ramai, tidak menjamin bahwasanya keberhasilan Ramadan kita, tidak menjamin keberhasilan Ramadan kita, karena tanda keberhasilan Ramadan kita timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai yang kita bawa ketika Ramadan itu telah berakhir, ketika di luar Ramadan, yaitu Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ramadan kita hablum minallah, kita kuatkan hablum minallah, hubungan baik kepada Allah. Hablum minan nas, kita tingkatkan hubungan dengan sesama, rasa kepedulian terhadap sesama kita timbulkan. Orang ketika 30 malam kita dididik, ketika 30 malam kita berjumpa di masjid kita ini, maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa berbagi Islam mengajarkan untuk merasakan perasaan orang lain. Rasa lapar yang kita rasakan, rasa haus yang kita rasakan, semua di sana ada orang-orang yang lapar haus tanpa henti. Ada orang-orang yang jauh di sana, orang miskin yang tak pernah tahu kapan makan yang tepat waktu, tidak pernah mengenal makan tepat waktu. Tapi kita yang hari ini diajarkan Ramadan untuk senantiasa peduli, untuk senantiasa mengingat bahwasannya kepedulian terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai-sampai Nabi mengatakan, laisa bil mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'un ila janbi. Dia tidak diakui keimanannya. Siapa dia? Orang yang sanggup tidur pulas sedangkan ada tetangganya yang kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis lain Nabi SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman di antara kalian sampai kalian mencintai orang lain seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di bulan Syawal ini, arti daripada bulan Syawal peningkatan. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Kita bantu kaum duafa, yatim, orang yatim, piatu, orang miskin yang membutuhkan. Maka itulah nilai yang kedua yang bisa kita bawa ketika kita di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, nilai yang akan kita bawa sampai nanti, sampai di bulan Syawal, sampai seterus, sampai hari kematian tiba, yaitu kita diajarkan untuk 30 malam, kita diajarkan untuk meramaikan masjid, kita diajarkan untuk memakmurkan masjid. Kita sholat berjamaah, kita sholat tarawih berjamaah, witir berjamaah, tahajud
bahkan tadarus bersama-sama, khatam Quran bersama-sama. Maka yang ketiga nilai yang kita bawa yaitu memakmurkan masjid Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man la yantahiyanna, jangan diulangi lagi orang-orang yang tidak mendatangi masjid, orang-orang yang tidak memakmurkan masjid. Kenapa? Kata Nabi, orang seandainya tidak ada orang tua dan tidak ada anak-anak, maka aku akan bakar rumah orang-orang yang menegakkan sholat lima waktu di rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nilai yang bisa kita bawa setelah Ramadan yaitu menyambung hubungan silaturahim. Ramadan kita bertatap muka dengan sahabat, kita bertatap muka dengan tetangga kita, saudara kita. Kita bertatap muka bersolat berjamaah. Maka ketika bulan Ramadan itu kita telah diajarkan untuk bersilaturahim. Maka di momen bulan Syawal ini kita diajarkan untuk senantiasa bersilaturahim. Bagaimana jika ada orang sholatnya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, sholat-sholatnya banyak, tapi dia memutuskan silaturahim? Maka kata Nabi, ya la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Juga di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan keutamaan daripada silaturahim itu yaitu man ahabba ayyum satalahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah menyambung hubungan silaturahim sesama tetangga, sesama jiran tetangga, sama keluarga kita, keluarga besar kita. Maka pulang dari sini kita nantinya menyambung hubungan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, nilai yang bisa kita bawa di luar Ramadan setelah pasca Ramadan yaitu senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena ketika kita salat tarawih, ada di situ kultumnya, ada di situ pengajiannya sebentar, maka itu menghadiri majelis-majelis ilmu itu nantinya akan menjauhkan kita dari kebodohan, akan menjauhkan kita dari kejahilan kebodohan ilmu. Maka dengan menghadiri majelis ilmu itu akan memberikan kita wawasan yang baik, wawasan yang luas untuk kehidupan kita yang masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka 5 nilai inilah yang bisa kita bawa setelah Ramadan. Yang pertama, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kemudian yang kedua, kita timbulkan rasa kepedulian terhadap sesama, hablum minannas. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan untuk memakmurkan masjid. Yang keempat, menyambung hubungan silaturahim. Dan yang kelima, menghadiri majelis-majelis ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ghfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami baik itu yang masih hidup ya Allah. Jika mereka masih hidup, sehatkan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, panjangkan umur mereka, berkahi kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, jika mereka sudah kembali kepadamu ya Allah, tak ada yang mampu kami ucapkan kecuali Allahumma ghfir lahum, ampunkan dosa mereka. Allahumma ghfir lahum, ampunkan dosa mereka ya Allah. Warhamhum, kasih sayangi mereka ya Allah. Wa'afihim wa'fu anhum, maafkan kesalahan silap salah mereka ya Allah. Wa akrim nuzulahum, ya Allah muliakan kedatangan mereka ya Allah. Wa wasi madakhalahum, luaskan tempat mereka di sana ya Allah. Waj'al jannata mathwahum, kau balas mereka dengan surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan taman-taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabrahum min huffarin niran. Jangan kau jadikan kubur mereka lubang daripada lubang api neraka. Nauzubillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Engkau maksud dan tujuan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Keridhaan-Mu yang kami harapkan ya Allah. Kami mohon kepadamu, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami telah kembali kepada fitrahnya ya Allah. Kami sucikan, kami bersihkan kami dari noda dosa segala macam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini saudara-saudara muslim kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma suri ikhwanana mujahidina fi Palestina. Allahumma suri ikhwanana mujahidina fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara muslim kami yang ada di Palestina. Kami takut kepadamu ya Allah. Ketika nanti kami kembali kepadamu, ketika kami kembali kepadamu dihisab nanti ya Allah, kami tak tahu apa pembelaan kami ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka ya Allah dari sini ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, menangkan kaum muslimin yang ada di sana. Menangkan kaum muslimin yang ada di sana ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Memikir masyarakat ardi ila maghribihi, berkhususan Indonesia, ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah yang hadir di sini ya Allah. Jauhkan kami dari wabah penyakit corona ini ya Allah. Sehatkan keluarga kami semua ya Allah. Jika mereka sudah kembali kepadamu ya Allah, ampunkan dosa mereka. Ampunkan dosa kami ini masih hidup ya Allah. Terima segala taubat kami ya Allah. Yakinkan pada diri kami bahwa kami akan kembali kepadamu ya Allah. Kami akan wafat ya Allah. Kami akan meninggalkan dunia ini ya Allah. Maka tidak ada tempat yang terbaik kecuali menghadapmu nanti ya Allah di surgamu ya Allah. Ya Allah, hari ini kau kumpulkan kami di sini. Maka tolong ya Allah, jangan kau pisahkan kami nanti di akhirat. Jangan kau pisahkan kami nanti di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami sebagaimana hari ini kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Allah ya Rabbana. Ya Allah, hari ini Engkau menyaksikan keimanan kami ya Allah. Engkau saksikan hari ini keimanan kami ya Allah. Maka ya Allah, istajib doanya ya Allah. Istajib doanya ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami, Allahumma ja'alna akhir kalamina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ajib ya Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan Allah ridho kepadamu dan Engkau juga ridho terhadap keputusan Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa taqabbala minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali bersih seperti fitrahnya, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita
yaitu menang melawan hawa nafsu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menerima segala amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Kajian tengah ada?